Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing produk terbaru dari Vivo, yaitu ada Vivo Y16 dan Vivo Y35. Dan sekarang ada lagi nih, Vivo Y22, juga produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga 2,4 juta. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini, serta cari tahu kira-kira paling menarik apa saja yang ditawarkan. Untuk tampilan boxnya di sini seperti Vivo Y series kebanyakan, menggunakan box warna putih dan ada gambar penampakan dari HP-nya. Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang, HP ini memiliki 3 selling point. Di antaranya yaitu ada 50 megapiksel kamera, baterai 5000 mAh, fast charging 18 watt, dan prosesor MediaTek Helio G85. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini terdapat unit utama dari Vivo Y22. Ada juga softcase bening original Vivo, buku panduan singkat, kartu garansi, perdana AM3 plus SIM tray ejector. Dan tidak lupa di sini ada adapter charger dengan kecepatan output 18 watt serta kabel charger yang sudah menggunakan port USB Type-C. Dan inilah dia unit utama dari Vivo Y22. Untuk warna yang saya pegang saat ini adalah warna Metaverse Green. Memiliki finishing doff dan ada aksen kotak-kotak yang tampak berkilauan saat terkena pantulan cahaya. Jadi makin menambah kesan mewah dari HP ini. Di sini untuk desain bagian belakang saya cukup suka. Selain memiliki look yang mewah, bodinya ini juga terasa solid dan kokoh saat digenggam. Tidak ada bagian yang kopong sama sekali. Lalu untuk bagian bawah di sini ada port charger Type-C, lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm dan grill speaker dengan output masih mono. Geser ke bagian sebelah kanan ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Dan untuk bagian atas di sini terdapat slot SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Sedangkan untuk bagian depan atau layar seperti yang sudah-sudah, Vivo Y22 masih menggunakan konsep layar water drop screen andalan Vivo, dimana sebenarnya agak kurang matching dengan look bagian belakangnya yang sudah kece abis. Apalagi untuk bezel layarnya tidak bisa dibilang tipis. Jadi dari sini kita tahu kalau yang cakep dari belakang belum tentu cakep dari depan. Sedangkan untuk ukuran layarnya, HP ini dibekali dengan layar sebesar 6,55 inch, resolusi SD+, 720x1600 pixel. Panel IPS LCD, refresh rate hanya support 60 Hz. Di sini untuk saturasi warna layarnya jujur terlihat standar saja, tidak ada yang spesial. Warna yang dihasilkan kurang begitu vivid karena hanya memiliki resolusi layar SD+. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas 4/64 GB yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual up to 1 GB. Dan dari total RAM 4 GB di sini sudah terpakai sekitar 2,4 GB. Sedangkan untuk internal memorinya kita masih dapat space free-nya sekitar 45 GB saat HP baru diaktifkan. Artinya sudah terpotong sekitar 19 GB untuk sistem dan aplikasi bawaan. Lalu untuk chipsetnya, Vivo Y22 dibekali dengan chipset MediaTek Helio G85, sebuah peningkatan dari Vivo Y21 sebelumnya yang hanya dibekali dengan chipset MediaTek Helio P35. Di sini saya tes untuk Geekbench 5 bisa menghasilkan skor sampai 363 dan 1265 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark mampu menghasilkan skor di angka 201 ribuan. Mungkin bagi sebagian orang kurang memuaskan, tapi untuk brand Vivo sendiri ini sebuah peningkatan dari seri sebelumnya. Lalu kalau untuk urusan persensoran, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Untuk sensor giroskop di sini juga sudah menggunakan hardware gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Sedangkan untuk urusan performa, HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Di sini setting grafik yang dihasilkan bisa sampai high dengan frame rate juga hingga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Sedikit frame drop atau delay saya temui saat sedang tempur rame-rame atau loading di awal. Tapi masih cukup aman karena tidak sampai mengganggu banget. Jadi rasanya masih cukup playable untuk kelas harga 2 jutaan. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini mampu menghasilkan setting grafik smooth ultra, balance ultra, dan bisa mentok sampai SD high. Di sini dari apa yang saya rasakan, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar karena memang dibekali dengan chipset yang mumpuni. Apalagi untuk sensor giroskopnya di sini juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Jadi makin nambah betah untuk main game berlama-lama. Buat kamu yang butuh mode game, di HP ini juga sudah dilengkapi dengan multi turbo 5.5.
Sedangkan untuk kapasitas baterainya dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging 18 watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai full 100% tidak bisa dibilang ngebut, butuh waktu lebih dari 2 jam. Dan yang jelas untuk kecepatan chargingnya ini tidak ada peningkatan dari seri sebelumnya. Lanjut ke bagian sistem, Vivo Y22 berjalan di Android 12, basis Vantos OS 12. Sudah paling terbaru untuk saat ini. Di sini untuk tampilannya sama seperti Vivo Y series kebanyakan. Tampilannya simpel dan mudah untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Dan untuk fitur yang disediakan di HP ini juga sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jari 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan screen mirroring sudah tentu ada. Dan dari segi spesifikasi, setidaknya di sini ada 2 peningkatan dari seri sebelumnya, yaitu chipset yang lebih ngebut dan versi UI-nya yang lebih terbaru. Kalau untuk yang lainnya sih bisa dibilang masih sama saja, tidak ada peningkatan yang signifikan. Dan untuk kameranya, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Di sini untuk sektor kameranya jujur tidak ada yang di-upgrade dari Vivo Y21 sebelumnya. Untuk fitur kamera yang ditawarkan juga tidak terlalu banyak. Dan yang harus kamu ingat untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Lalu kalau untuk hasil kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Apalagi jika kita ambil fotonya di kondisi cahaya yang cukup, maka gambar yang dihasilkan akan terlihat lebih cerah. Saat di zoom, detailnya dapat tingkat ketajamannya juga oke. Lalu kalau untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali dengan kamera sebesar 8 megapiksel. Dan untuk hasilnya juga cukup bagus, detail dan tajam, walaupun untuk saturasi warnanya kurang begitu fresh. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y22 di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup. Untuk sebelah kiri itu contoh untuk perekaman kamera depannya, dan yang di sebelah kanan contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Di sini untuk resolusinya HP ini bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Dan untuk ultra stabil video di sini belum ada. Jadi kalau buat jalan santai hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kalau dari apa yang saya lihat untuk saturasi warnanya kurang begitu dapat, terutama untuk kamera depannya. Dan yang jelas untuk perekaman videonya hasilnya tidak sebagus hasil fotonya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, di sini setidaknya ada 3 poin menarik yang ditawarkan Vivo Y22 ini. Yaitu desain yang mewah, chipset lebih ngebut, dan versi UI sudah paling terbaru. Kalau untuk yang lainnya sih tergolong standar saja di kelas harganya. Tapi yang jelas HP ini tetap bisa jadi opsi yang menarik, terutama buat kamu yang suka HP Vivo. Dengan harga 2 jutaan kita sudah dapat HP dengan desain yang mewah dan chipset ngebut. Sama satu lagi yang jelas HP ini tuh lebih oke dari Vivo Y21 sebelumnya. Namun yang paling terpenting sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang Vivo Y22. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.